Shalom sahabat doa dan sahabat iman. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap menjalankan tanggung jawab kita kepada Bapa kita di surga untuk melaksanakan amanat agungnya. Belakangan ini kita sering mendapat info, apakah lewat WhatsApp, apakah lewat Instagram, kita melihat kondisi keadaan dunia saat ini. Ada beberapa tempat yang sudah mulai terbuka dengan kegiatan, tapi ada beberapa tempat yang tadinya dibuka tiba-tiba harus ditutup karena terjadi virus kembali yang kita semua memang tidak tahu virus itu ada di mana. Ada istilah orang tanpa gejala, ya benar. Sehingga mengakibatkan kita satu dengan yang lain ada di dalam kecurigaan. Memang ya, sebagai anak-anak Tuhan kita tahu, kita sudah berdoa, kita sudah minta perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan. Tapi kadang ketika menghadapi satu masalah dan berbenturan virus itu dengan kita menjadi takut juga, ya, kita menjadi khawatir juga. Sahabat-sahabat saya, di mana saja berada, kita semua juga tidak pernah menduga bahwa tahun 2020 ini kita di dalam keseharian dibiasakan akhirnya memakai masker, harus mencuci tangan, kemudian harus bahkan memakai pelindung wajah dan menghindari kerumunan, jangan sering bersalaman, ya. Kita melihat bahwa tangan harus selalu kemana saja harus cuci dengan bersih. Bahkan sekarang ada lagi peraturan pagi sore harus kumur-kumur, ya, karena keadaan memang kita tidak tahu. Tapi sahabat, di mana saja berada, ini sebenarnya kalau kita sikapi dengan positif, ini ada keuntungannya untuk kita dari segi kesehatan. Kita bersyukur kalau kita berpikir semua ini mendatangkan sesuatu yang menggelisahkan, merisaukan, kita akan ada di dalam tekanan yang tidak mengenakan. Saya punya teman, orang tua dia tidak sengaja dia bawa, mau mungkin cuma periksa di rumah sakit, lalu tidak sengaja orang tuanya batuk, langsung suster langsung takut sendiri dan wah, bapak harus diperiksa torak lah, apalah apa gitu, ya. Dan memang puji Tuhan ya, mereka melakukan semuanya, diperiksa, memang sih tidak ada apa-apa. Tapi hal-hal seperti ini memang membuat semua kita ya, baik suster, dokter, bahkan keluarga sendiri, kita tahu yang biasanya tamu datang kita harus konfirmasi dulu bagaimana suhu badannya, ya, mesti dicek dulu. Ini memang sesuatu yang tidak lazim, tetapi ini akhirnya kita harus buat. Sahabat doa, sahabat iman, pada kali ini saya ingin kita membuka firman Tuhan, dan saya berharap firman Tuhan ini menjadi pegangan buat kita untuk menatap hari esok dengan tidak perlu takut, tidak perlu cemas, dan tidak perlu khawatir. Karena ada instruksi dari Bapa kita di surga, dari Allah di surga yang penuh dengan kuasa kedahsyatannya, Allah yang maha besar. Ada 4 instruksi dari Allah untuk kita anak-anaknya, harus kita lakukan. Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang memelihara kita bukan orang tua kita, bukan
suami kita, yang memelihara kita. Jelas firman Tuhan berkata, Allah di surga. Jadi pemelihara berkata kepada kita, serahkanlah segala kuatirmu, segala kecemasanmu, segala ketakutanmu, ya. Serahkanlah semuanya kepada Allah. Dia yang memelihara kamu. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua berkata, bukan hanya kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah karena Dia yang memelihara kita. Ini lebih dalam lagi. Firman Tuhan berkata, apapun juga nyatakanlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Ada orang bertanya, Allah kan di surga, saya di bumi. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan kepada Allah? Sahabat, doa dan sahabat iman. Ayat ini berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ya, berdoa dikatakan dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah setiap waktu, di mana saja, ya. Dikatakan serahkanlah di dalam doa dan permohonan. Waktu kita berdoa, kita menaikkan permohonan kita, list kita, ya. Tetapi perhatikan, terakhir dikatakan dengan ucapan syukur. Ada banyak mungkin orang berdoa menggerutu. Wah, bagaimana ini Tuhan, ini gara-gara ini, tidak akan didengar doa. Karena firman Tuhan itu ikutin aja, ini instruksi Tuhan, ya. Kita mau di dalam perlindungan Tuhan, ikutin instruksinya. Ketika kita menaikkan doa dengan permohonan dan ucapan syukur, mengucap syukur untuk sepanjang hari yang kita boleh lewati. Apa saja yang harus kita naikkan? Segala hal, baik itu senang, baik itu susah, baik itu sehat, baik itu sakit, baik itu kenyang, baik itu lapar, baik itu dalam kelimpahan, baik itu dalam kekurangan. Segala hal sampaikan di dalam doa, permohonan list kita, dan ucapan syukur. Allah Bapa di surga adalah Bapa kita. Dia akan mendengar anak-anaknya datang kepadanya setiap saat. Yang ketiga, instruksi yang ketiga, supaya kita lepas dari segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang ada di hadapan kita. Dikatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Mengapa kita dapat kekuatan? Karena instruksi yang kedua kita sudah lakukan, ya. Ketika kita menaikkan doa dalam permohonan kita dan ucapan syukur, kita akan dapat satu kekuatan karena doa yang kita naikkan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan turunkan kepada kita satu kekuatan yang bukan kekuatan sembarangan, ya. Kekuatan supranatural dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mampu melihat ke depan, ya. Dikatakan Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan suntik vitamin dapat kekuatan, B-kompleks atau apa, ya, neurobion, bukan, tetapi kekuatan surgawi diberikan oleh Allah kepada kita yang selalu datang kepada Dia dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena dikatakan juga, ya, instruksi tadi, sebab Dia yang memelihara kita. Sahabat doa, sahabat iman, apakah kita percaya kepada Allah itu? Yang keempat, di dalam Mazmur 34 ayat 8, apa yang dikatakan? Kekuatan sudah diberikan kepada kita untuk kita boleh mampu melihat apa yang ada di hadapan kita. Tapi yang keempat ini luar biasa.
malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini luar biasa, ya. Jadi bukan kekuatan saja kita dapat, tapi yang keempat, malaikatnya diperintahkan dari surga untuk menuntun kita, menjaga, melindungi, dan meluputkan kita. Kesimpulannya, kita tidak perlu takut. Kita jangan tersiksa hari-hari kita dengan perasaan takut. Mari kita belajar untuk melaksanakan instruksi dari Allah ini, menaruh harap percaya kita kepada Tuhan. Kita harus yakin akan janji Tuhan kepada kita. Kita akan lihat hal-hal yang besar yang akan Allah buat untuk kita, dan kita akan berjalan dalam kemenangan. Tuhan memberkati. Sebentar lagi kita akan masuk hari Natal. Biarlah sukacita Natal akan bersama dengan kita. Damai sejahtera Natal menyertai sahabat doa, sahabat ini. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati.